Shalom, saudara-saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan. Bersyukur kita kepada Tuhan, Tuhan terus memelihara akan kehidupan kita. Maka dari itu saat ini kita sejenak mau untuk memberi hati dan hidup kita untuk ada dalam hadirat-Nya. Karena itu mari kita mengangkat pujian, Pergilah Kamu. Pergilah kamu, beritakan Injilnya bagi semua orang. Tuhanlah pandumu, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Pergilah kamu, beritakan Injilnya bagi semua orang. Tuhanlah pandumu, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan menyertai kamu selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa, membawa kami menikmati berkat Tuhan yang sungguh luar biasa. Saat ini hendak pula kami akan dituntun dengan firman-Mu, maka kami bermohon, curahkan Roh Kudus, biarlah senantiasa menuntun, membimbing kami, supaya kami dapat mengerti, memahami akan isi dari kebenaran firman-Mu, dan itulah pula yang akan kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Maka berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Mari bersama kita membaca dalam Roma 10 ayat yang ke-14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Tema perenungan kita adalah menjadi pemberita Injil. Bapak Ibu Saudara-saudara, menjadi pertanyaan kepada kita. Untuk mewartakan Injil kepada dunia adalah tanggung jawab siapakah? Apakah hanya tugas para pendeta, penatua, dan diaken? Apakah kita sebagai jemaat mempunyai tanggung jawab untuk memberitakan Injil? Jawabannya adalah ya, kita pun bisa. Mewartakan Injil adalah tugas dari semua orang percaya, tidak terkecuali. Saudara-saudara, kekuatan dan semangat ini harus kita manfaatkan untuk dapat memberitakan Injil. Karena itu, kita perlu menyadari bahwa masih begitu banyak orang yang tidak mengenal dan tidak percaya pada Yesus Kristus. Masih banyak orang yang meragukan semua karya yang sudah diperbuat oleh Allah dengan alasan tidak pernah mendengar, tidak pernah melihat, dan tidak pernah merasakan bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan mereka. Inilah yang menjadi alasan mengapa kita harus menjadi saksi Tuhan dengan mewartakan Injil pada orang-orang seperti mereka. Dan bagaimanakah cara kita sebagai jemaat Tuhan untuk memberitakan Injil di dunia yang penuh dengan godaan dan tantangan ini? Kita dapat memulainya dengan menunjukkan sikap hidup yang penuh dengan kasih dan damai lewat setiap perkataan dan tindakan kita. Dan dari situlah orang dapat melihat Kristus lewat sikap hidup kita. Memberitakan Injil adalah suatu kehormatan, karena Tuhan Sang Sumber Pelayan memberi kita kesempatan untuk mengambil bagian dari misinya bagi dunia ini. Saudara-saudara, renungan hari ini memberikan pesan kepada kita bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengambil bagian dalam memberitakan Injil. Jangan pernah kita sia-siakan kesempatan ketika Tuhan memanggil kita untuk mewartakan Injil.
baik mereka yang masih muda atau yang sudah tua, yang pengalaman yang belum banyak, jangan pernah kita jadikan alasan untuk tidak memberitakan Injil. Sambil mengingat bahwa kita memberitakan Injil bukan supaya kita diberkati oleh Tuhan, tapi karena kita sudah banyak diberkati oleh Tuhan, maka kita harus menyenangkan Dia, salah satunya dengan cara menjadi pewarta Injil. Karena Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Tuhan utus, pasti akan Tuhan urus, asal kita terus menunjukkan ketulusan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, kami telah dituntun dengan firman-Mu yang terus mengingatkan kami untuk senantiasa mewartakan Injil itu dalam kehidupan kami. Baik setiap cara hidup, perbuatan, tingkah laku, perkataan kami untuk dapat menunjukkan bagaimana kami akan menjadi sosok seorang yang membawa berkat dalam kehidupan banyak orang. Karena itu kami yakin percaya kehidupan kami terus akan diberkati sertai oleh Tuhan, maka dari itu bermohonlah kami kepadamu. Ketika kami akan beraktivitas, ketika kami akan bekerja di hari ini, maka kami pun bermohon, Tuhan menolonglah kehidupan kami semua. Beri kami kekuatan kesehatan, berikanlah kami hikmat, agar kami dapat menjalani setiap pekerjaan usaha yang akan kami lakukan di hari ini. Biarlah campur tangan Tuhan membawa kami menuai segala berkat yang luar biasa yang akan Tuhan beri dan anugerahkan kepada kami. Maka kami pun bermohon bagi saudara-saudara kami pula, baik dalam keadaan sakit, dalam pergumulan masalah, Tuhan lihatlah juga keberadaan kehidupan mereka, memberikan kekuatan kesehatan, memberikan kemampuan, bahkan berkat kesembuhan yang sekiranya akan Tuhan beri dan anugerahkan. Maka itu ya Tuhan, kehidupan kami di hari ini, semuanya pula kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Maka ialah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah untuk renungan kita di saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian.